020084. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isim, fiil, dan huruf. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu isim. Isim merupakan kata benda, dan isim memiliki ciri-ciri, memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu diawali alif lam. Contohnya yaitu al-kitab. Kemudian ciri-ciri isim yang kedua yaitu diawali dengan tanwin. Contohnya yaitu qalam. Kemudian yang ciri-ciri isim yang ketiga yaitu diawali dengan huruf jar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya huruf jar ada 9. Yang pertama yaitu min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam warga, yang ketujuh warga, ke-8 wakaf, 9 yaitu lam. Contoh isim yang diawali dengan huruf jar yaitu contohnya yaitu ilal masjidi, yang berarti ke masjid. Huruf jar pada kata ini yaitu terdapat dalam kata ila, yang berarti ke. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan saya yang kedua yaitu tentang fiil. Fiil secara ringkasnya bermakna kata kerja. Kemudian fiil terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fiil madhi. Fiil madhi merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau yang telah terjadi. Contohnya kataba. Kataba bermakna dia telah menulis. Kataba. Kemudian contoh yang kedua, kemudian pembagian fiil yang kedua yaitu fiil mudhari'. Fiil mudhari' merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Contoh dari fiil mudhari' yaitu yaktubu. Dan fiil mudhari' ini memiliki ciri-ciri yaitu diawali dengan huruf ya, kemudian alif, nun, dan ta. Kemudian pembagian fiil yang ketiga yaitu fiil amr. Fiil amr merupakan kata kerja perintah. Contohnya yaitu uktub, yang berarti tulislah. Dan biasanya fiil amr ini diawali dengan huruf alif dan akhir dari katanya berharokat sukun.
Baik, kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu huruf. Ciri-ciri huruf yaitu kata itu tidak terdapat isim atau fiil. Jadi huruf ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu huruf jar. Huruf jar seperti yang saya sebutkan tadi ada 9, min, wa, ila, wa, an, wa, ala, wa, fi, wa, ruba, wa, ba, wa, ka, wa, la. Kemudian yang kedua yaitu huruf athof. Huruf athof yaitu ada 3. Yang pertama wa, yang kedua au, yang ketiga summa. Kemudian pembagian huruf yang ketiga yaitu huruf jazm. Huruf jazm pun contohnya ada 3, yaitu a, la, dan kai. Sekian penjelasan saya terhadap tentang isim, fiil, dan huruf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah fil lughatil arabiyyah. Jumlah fil lughatil arabiyyah ada 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dalam bahasa Indonesia berarti subjek, sedangkan khabar dalam bahasa Indonesia berarti predikat. Baik, kita masuk ke dalam contohnya. Contoh dari jumlah ismiyah yang pertama yaitu kitabun jadidun. Kitabun jadidun bermakna buku itu baru. Jadi pada kalimat kitabun jadidun, kitabun sebagai mubtada dan jadidun sebagai khabar. Kemudian contoh yang kedua yaitu al-faslu nadhifun, yaitu kelas itu bersih. Al-faslu sebagai mubtada dan nadhifun sebagai khabar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu al-kursiyyu fasidun, yang berarti kursi itu rusak. Al-kursiyyu sebagai mubtada dan fasidun sebagai khabar. Kemudian yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, kemudian ditambah fa'il, kemudian ditambah maf'ul bih. Fi'il dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja atau pekerjaan, sedangkan fa'il dalam bahasa Indonesia berarti orang atau pelakunya, pelaku dari fi'il tadi. Kemudian maf'ul bih yaitu objek. Kemudian kita masuk dalam contoh dari jumlah fi'liyah. Contoh dari jumlah fi'liyah yang pertama yaitu zahaba zaidun ilal maktabah, yang berarti Zaid pergi ke perpustakaan. Zahaba di sini sebagai fi'il, sedangkan Zaidun sebagai fa'il atau pelaku, dan ilal maktabati sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang kedua yaitu kanasat Fatimatu baitiha, yang berarti Fatimah menyapu rumahnya. Kanasat di sini sebagai fi'il, Fatimatu sebagai fa'il atau pelaku, dan Fatimatu dan baitiha sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang ketiga yaitu qara'a Muhammadun al-kitab, yang berarti Muhammad membaca buku. Qara'a di sini sebagai fi'il, Muhammadun sebagai fa'il, dan al-kitab sebagai maf'ul bih. Baik, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu materi yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu tentang isim dhamir. Jadi isim dhamir yaitu kata ganti. Isim dhamir ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil, dan yang terakhir yaitu dhamir mustaqil.
Kita masuk yang pertama yaitu domir munfasil. Domir munfasil yaitu kata ganti yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Perlu kita ketahui, domir munfasil yaitu ada 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ata, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contohnya yaitu jadi saya akan menjelaskan pengertian satu-satu dari yang ke-14 ini. Huwa berarti dia satu orang laki-laki, huma yaitu dia dua orang laki-laki, hum artinya mereka laki-laki, dia yaitu dia satu orang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hum mereka perempuan. Kalau anta yaitu kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu satu orang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, dan antuna kalian perempuan. Sedangkan ana berarti saya, nahnu berarti kita. Baik, kita masuk dalam contoh dari domir munfasil, yaitu kata ganti yang tulisannya terpisah dengan kata yang lain. Contohnya yaitu huwa ustadzun. Huwa ustadzun yang bermakna dia adalah seorang guru atau ustadz. Nah, di sini dalam kalimat huwa ustadzun terdapat domir munfasil huwa. Dalam kalimat ini domir munfasil huwa itu terpisah dengan kata ustadzun sebagaimana dalam pengertian tadi. Kemudian contoh yang kedua yaitu ana muslimun, yaitu yang berarti saya seorang muslim. Baik, kita masuk dalam materi yang kedua yaitu domir muttasil. Domir muttasil yaitu kata ganti yang penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Domir muttasil diantaranya yaitu hu yang berarti dia satu orang laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki, ha dia satu orang perempuan, huma dia mereka dua orang perempuan, dia dua orang perempuan, hunna mereka perempuan, ka berarti kamu satu orang laki-laki, huma berarti kamu dua orang laki-laki, hum berarti kalian laki-laki, ki berarti kamu satu orang perempuan, huma kamu dua orang perempuan, dan kunna kalian perempuan, ni berarti saya, na berarti kita atau kami. Contoh dari domir muttasil yaitu kita buhu. Di sini dalam kita buhu ini dapat kita lihat bahwasanya domir hu bersambung dengan kata kita, sebagaimana dalam pengertiannya tadi yaitu kata ganti yang bersambung dengan kata yang lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita buhuma, yang ketiga yaitu kita buhu, yang keempat kita buha, kelima kita buhuma, yang ketujuh yaitu kita buhunna. Maka kata-kata ini seperti kita buhuma ini merupakan domir dari huma. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan dan penulisan, saya mohon maaf. Saya Muhammad Abi Hurairah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.